Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Ali Murtado. Pada video ini saya akan memperhatikan beberapa perintah dasar command prompt atau CMD yang ditugaskan oleh praktek tugas 2 jaringan komputer. Jadi yang pertama-tama kita akan menulis ini, yaitu CD di CMD. Perintah CD yaitu change directory. Perintah ini digunakan untuk berpindah dari satu folder lain ke folder lain. Misalnya CD dokumen. Jadi di CMD kita sudah berpindah dari Lenovo ke dokumen. Kita balikan dulu. Perintah yang kedua yaitu CLS. CLS digunakan untuk membersihkan seluruh tampilan layar pada command prompt. Biasanya digunakan agar CMD menjadi lebih rapi. Misalnya kita isi dulu dengan terserah dan kita klik CLS, maka akan hilang semua dan menjadi lebih rapi. Yang ketiga yaitu CLS / tanda tanya. Kita ketik dulu. Nah, perintah ini digunakan untuk melihat bantuan atau penjelasan mengenai cara penggunaan perintah CLS. Dan yang keempat yaitu dir / tanda tanya. Kita ketik dulu. Nah, perintah ini digunakan untuk melihat bantuan pengguna perintah dir. Pada bantuan ini terdapat berbagai pilihan tambahan untuk menampilkan isi folder dengan lebih detail. Jadi ini filenya lebih detail, ini banyak. Lalu yang kelima yaitu ipconfig. Kita bersihkan dulu. Kita ketik ipconfig. Kita enter. Nah, ipconfig digunakan untuk melihat informasi alamat IP yang sedang digunakan oleh komputer. Biasa digunakan untuk ngecek jaringan internet juga bisa sih. Ini LAN adapter tidak ada, WiFi, alamat IP banyak di sini. Yang keenam yaitu ipconfig /all. Kita ketik dulu. Kita bersihkan. Ipconfig. Kita enter. ipconfig /all digunakan untuk menampilkan informasi jaringan secara lebih lengkap, seperti ini, seperti nama komputer banyak. Nama komputer ada, Ethernet adapter, wireless LAN adapter. Lebih detail lah kalau dikasih /all seperti itu. Sekarang yang ketujuh yaitu ipconfig / tanda tanya. Kita bersihkan dulu. ipconfig / tanda tanya, kita enter. Nah, perintah ini digunakan untuk melihat semua fungsi dan bantuan penggunaan dari perintah ipconfig. Dan untuk yang ke-8 yaitu ipconfig /release. Kita bersihkan dulu. ipconfig /release. Ini salah. Kita enter. Perintah ini digunakan untuk melepas
mendengarkan alamat IP yang sedang digunakan komputer dari jaringan. Yang ke-9 yaitu ipconfig atau /renew. Kita coba. Kita enter set. Perintah ini digunakan untuk meminta dan memperbarui alamat IP baru dari server jaringan. Ini alamat IP-nya baru, guys. Lalu yang ke-10 yaitu ipconfig display DNS. Kita coba. /display DNS. Kita enter. Wow. Perintah ini digunakan untuk melihat daftar cache DNS yang tersimpan pada komputer. Ini banyak OBS project. Ini adalah cache yang tersimpan pada komputer. Oke, kita langsung ke nomor 11 ya. Nomor 11 yaitu ipconfig flash DNS. Kita coba. /flash DNS. Kita enter. Perintah ini digunakan untuk menghapus seluruh CDNS pada komputer agar koneksi jaringan menjadi lebih fresh. Ini ada tulisan successfully flash the DNS resolver cache. Kita yang ke-11 yaitu ipconfig register DNS. Kita bersihin dulu. Kita isi ipconfig /register DNS. Kita enter. Perintah ini digunakan untuk mendaftarkan ulang DNS komputer jaringan. Jadi DNS yang ada di jaringan kita akan didaftar ulang, guys. Itu yang ke-13 yaitu kita ping. Kita coba ping. Kita hapuskan dulu. Kita ping google.com misalnya. Perintah ini digunakan untuk mengecek koneksi jaringan antar komputer dan internet. Dan ini kita ngecek ping google.com, jadi laptop kita atau komputer kita mengecek koneksi ke google.com lewat jaringan wifi. Jadi ini ada 2,7 milisecond dari laptop kita ke server Google. Jadi lalu kita coba yang ini nomor 14 yaitu netstat. Netstat ini. Perintah netstat digunakan untuk melihat daftar koneksi jaringan yang sedang aktif pada komputer. Nah, ini banyak yang aktif nih jaringannya. Lalu kita coba yang ke-15 yaitu tracer. Kita coba dulu. Tracer. Perintah ini digunakan untuk melacak jalur koneksi data menuju server tujuan. Oh, gini guys, sorry. Tracer google.com. Gini guys. Tuh kan. Jadi kita melacak jalur dari laptop ke Google itu lewat IP mana saja gitu.
berapa milisecond gitu. Kita bersihkan dulu, kita lanjut ke petping. Tulisannya nih petping google.com. Nah, kita coba gini. Nah, perintah ini digunakan untuk melihat jalur jaringan sekaligus mengecek kualitas koneksi pada setiap jalur. Ini masih proses, kita sudahi saja. Kita lanjut ke yang nomor 17, yaitu NS lookup. Coba NS lookup. Kita bersihkan dulu aja biar gini. Ya Allah, maaf guys, salah guys, aku lupa. NS lookup google.com gini kan. Wah, salah guys. Bentar. Oke. RTO guys. Jadi sebenarnya itu NS lookup itu digunakan untuk mencari informasi DNS dan alamat IP pada suatu website, tapi nggak tahu ini kenapa kok RTO semua ya. Harusnya ada nama google.com sama IP addressnya, tapi ini kok nggak bisa. Jadi kita lanjut aja yang ke berapa ini? 18. Net SH. Kita bersihkan dulu. Kita klik net SH gini. Kebanyakan. Enter. Iya. Jadi perintah ini digunakan untuk mengatur konfigurasi jaringan pada Windows melalui command prompt. Itu aja sih. Kita lanjut ke 19, yaitu root. Kita coba root print. Nah, perintah route ini digunakan untuk melihat tabel routing pada jaringan komputer guys. Ini ada tabel routing IPv6, IPv4. Jadi kita melihat tabel routing dengan perintah route ini guys. Kita lanjut ke nomor 20, yaitu net. Kita bersihkan dulu guys. Kita isi net. Kalau diklik gini dia akan nggak muncul begini. Kita coba net user. Enter. Nah, perintah ini digunakan untuk mengelola user, service, dan layanan jaringan pada Windows. Ini kayak misal net ini kan net, komennya ada user, use time, account. Jadi saya coba net user, dan user ini digunakan desktop ini Lenovo, gitulah pokoknya guys. Yaudah guys, karena partnya sudah sampai 20, demikian praktek CMD pada jaringan komputer tugas 2 yang telah saya lakukan. Dari praktek ini saya dapat memahami fungsi dasar berbagai perintah CMD yang digunakan dalam pengelolaan sistem dan jaringan komputer.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.